Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Sekarang kita akan mengkaji cara membuat buku. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, salah satu nama yang akan kita wariskan ke anak cucu kita adalah buku. Semua orang, tak terkecuali siapapun dia, mempunyai potensi yang sama dalam menulis. Karena menulis itu semudah orang berbicara. Jadi jangan takut menulis, karena semua orang punya hak untuk menulis, termasuk Anda semua. Percaya itu ya. Mengapa banyak orang menganggap dirinya tidak dapat menulis? Itu semua karena dia tidak percaya akan kemampuannya dan mengkerdilkan diri sendiri daripada orang lain. Dia seolah-olah menutup diri bahwa dirinya tidak mampu dan orang lainlah yang mampu. Maka menulis. Semua gombal. Kata orang, menulis itu susah banget. Pret. Hanya orang yang berbakat yang bisa menulis. Pret. Menulis itu butuh konsentrasi dan bacaan banyak. Pret. Saya tidak dapat menulis. Pret. Semua itu kebohongan, semua itu pret. Karena menulis itu mudah, semudah kita berbicara. Menulis itu gampang, segampang kita makan nasi. Jadi itu semua hanya alasan untuk tidak menulis. Semua gombal, yang tidak gombal segera menulis. Ada beberapa hasil tulisan yang berbentuk buku. Ada buku fiksi, itu buku-buku cerita, novel, buku-buku cerpen yang juga bisa menguntungkan menghidupi seseorang. Ada buku non-fiksi, itu buku-buku ilmiah, buku-buku kajian, ada buku biografi, biografi para tokoh, biografi Bung Karno, biografi Soeharto, biografi siapapun. Ada buku kisahan, buku tentang cara-cara praktis, buku pelajaran, buku kamus, buku dokumenter, dan buku antologi. Betapa banyak pilihan itu. Kemudian menerbitkan buku banyak cara. Yang pertama bisa POD, artinya menerbitkan dengan cara cepat dan jumlahnya sedikit. Cukup 5 atau 10 eksemplar. Cetak sendiri dan edarkan sendiri. Ada yang sistem royalti dari penerbit, ada yang bagi hasil dengan penerbit, ada buku yang diterbitkan dengan jual putus. Royaltinya milik penerbit. Ada buku proyek atau pesanan, dan ada buku sponsor. Artinya kita menulis disponsori oleh orang lain. Betapa banyak pilihan untuk menerbitkan buku. Itu berarti memuluskan jalan kita untuk menerbitkan buku. Jadi tidak ada halangan kalau ingin menerbitkan buku. Lalu bagaimana agar buku itu laris manis? Yang pertama, buku itu cobalah untuk tidak membosankan. Tidak membosankan bagi pembaca. Berarti buku itu harus baru, isinya menarik, bahasanya lugas, mudah dipahami, fokus pada apa yang akan disampaikan, original tulisan Anda sendiri, bermanfaat bagi pembaca, dan kemasannya menarik. Rata-rata buku dengan syarat seperti itu cepat laris dan dia bisa bestseller. Buku-buku itu sekarang dicari oleh penerbit yang karakteristiknya seperti itu. Pastikan pembaca Anda itu spesifik. Ada pembaca yang spesifik yang memang senang dan memburu buku yang Anda tulis. Pilihan bahan bacaan, lalu dia suka menukik hal-hal tertentu, dan ada komunitas khusus. Jadi pastikan bahwa Anda itu punya pembaca spesifik yang akan membaca. Lalu komunitas khusus diperlukan bagi seorang penulis.
Ini tip praktis, ciptakan kesan pertama. Kesan pertama akan menggoda, maka tulisanmu mainkan di kesan pertama. Itu di bagian lembar pertama atau di pendahuluan atau kemasannya atau gambarnya. Kemasannya diolah, paragrafnya yang bagus, pengantarnya cari orang-orang pilihan atau pengantar dengan kata-kata Anda sendiri, pilihan katanya bagus. Bahasa pembaca ya yang disukai. Judulnya seperti ini, resep jitu masuk surga. Nah, bagus kan? Kemudian ternak kambing 3 bulan jadi jutawan. Pintar dalam sebentar. Sukses orang tua diawali dari sini. Bisnis tanpa susah. Cara praktis mengolah jahe. Itulah judul-judul yang spesifik, mengena, dan betul-betul beda dengan buku-buku yang biasanya. Judul seperti itu disukai oleh para pembaca. Kemudian caranya kalau sudah terbit, sebarkan ke 10 orang pertama. Ke agen penyebar luasan. Cari di internet, cari di web, cari di mana yang dia bisa menyebar luaskan. Biasanya dia meresensi buku. Supaya ada masukan perbaikan dan pastikan penularan lebih luas. Nah, ini promosi memang sangat penting untuk buku itu. Jangan salah sasaran, karena salah sasaran itu akan merugikan Anda sendiri. Artinya promosimu itu salah sasaran. Buku itu seharusnya untuk ibu-ibu, disebarkan untuk anak-anak ke anak-anak. Dan hindari anggapan yang salah. Kita kadang-kadang menganggap yang salah. Dikatakan itu tidak cocok dengan bukumu, ternyata dia cocok. Kemudian jangan sampai sia-sia. Sia-sia menulis karena pembacanya tidak kenyang, dan jangan hanya kerja bakti. Kemudian masuklah ke komunitas, adakan pesta buku. Meskipun dia 5 buku, pamerkan. Bergabung agar tahu perkembangan di pesta buku itu. Motivasi diri untuk berkarya berikutnya, dan sering pesta buku. Itu pameran, beda buku, diskusi buku, itu ikuti supaya nama kita ada di situ, tetapi menulis. Percuma nama kita ada di situ tidak pernah menulis, bukan? Kemudian rutinitas itu perlu. Rutin menulis, dan yang paling penting tidak takut salah dengan gagasan yang kita tulis. Rata-rata kita masuk komunitas senang. Rata-rata kita masuk ke kelompok-kelompok pameran, tetapi kita tidak menulis, kita hanya jadi penggembira atau dari pelopor saja. Nah, kemudian saran saya, buatlah portal buku, punya web buku, atau Instagram, atau WA, promosikan, minta orang lain untuk mengklik suka, tidak apa-apa kan hanya meminta. Buka jaringan, masuk grup, taat asas pada yang dilakukan oleh portal-portal itu. Jadi etikanya harus ada. Kemudian disiplin, memberikan promosi buku, dan tentu disiplin dengan menulis. Sekali lagi, percuma kalau kita promosi, kita ikut diskusi buku, kita ikut pameran, tetapi tidak ada karya satupun. Jadi yang terpenting, berkaryalah dengan rumus-rumus yang telah saya sampaikan itu. Berani? Pasti berani. Nah, terus-menerus promosi. Promosi tiada henti. Meski tulisan bagus, tidak dikenal orang, tulisan itu sia-sia. Jadi teruslah promosi. Promosikan dari berbagai saluran, apakah itu iklan, apakah itu poster, apakah itu web, atau yang lainnya. Jangan anggap rugi untuk promosi, karena promosi itu bagian dari investasi. Promosikan banyak cara, promosikan tanpa berhenti, dan promosi itu percayalah adalah pintu masuk utama untuk kelarisan buku Anda, untuk keterkenalan diri Anda, dan tentunya buku akan terus semakin beralgoritma, bercabang-cabang, dan dia akan bekerja sendiri
mencari pembaca, Anda bisa tidur di rumah karena sudah kadung buku itu terkenal. Buku itu bestseller. Jadi jangan takut. Saya puluhan buku yang sudah saya tulis, semua saya promosikan baik dari pintu ke pintu, internet dan sebagainya. Promosikan terus bukumu. Lebih dari satu tidak sama dengan satu. Betul kan? Masih satu buku, tapi mimpinya 100 buku. Jangan. Satu buku harus tambah satu lagi. Menulislah lebih dari satu, dan banyak cara memperbanyak buku, berarti banyak cara memperbanyak gagasan. Salah satunya lewat diskusi, lewat membaca buku orang lain, lewat mengamati, dan lewat apa saja yang penting kita dapat gagasan. Betul kan? Jadi menulislah. Maka hindari. Menulis itu susah banget, pret. Hanya orang yang berbakat yang bisa menulis, pret. Menulis itu butuh konsentrasi dan bacaan banyak, pret. Saya tidak dapat menulis, Pak, pret. Pokok semuanya pret. Menulis itu milik semua orang tanpa terkecuali. Harimau mati, meninggalkan belang, manusia mati, meninggalkan nama. Sampai di sini pertemuan kita. Bertemu di kali lain. Silakan diberi komentar jika ada komentar. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.